Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat siang. Senang sekali kabar Ramadan bisa kembali menemani ibadah puasa Anda hari ini. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi mengenai kegiatan Ramadan dari tanah air hingga ke Mekah, Arab Saudi. Selain itu, kami juga memiliki informasi mengenai warga muslim di London, Inggris yang sibuk berbelanja dari pakaian hingga hadiah dalam festival belanja muslim di bulan Ramadan. Bersama saya Fahada Indi, inilah kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi berkah bagi perajin dan jasa servis alat musik rebana, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Para perajin mengatakan untuk servis rebana meningkat hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Bulan Ramadan menjadi berkah bagi perajin dan jasa servis alat musik rebana di Boyolali, Jawa Tengah. Para perajin kebanjiran orderan jasa servis alat musik rebana dari berbagai kota. Jasa servis untuk alat musik Islami itu meningkat hingga 5 kali lipat dibanding hari biasa. Untuk biaya servis dibanderol mulai dari Rp75.000 hingga Rp150.000, tergantung ukuran dan kerusakannya. Lumayan banyak, karena nanti soalnya ini kan rata-rata jeda, grup-grup address jeda untuk servis dulu untuk nanti persiapan bulan Syawal. Kalau untuk servis berapa Mas biayanya? Ya 75 sampai 150. Rata-rata apa Mas yang sering diservis yang kerusakannya? Itu rata-rata kulit. 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 Kulitnya sudah sobek, tapi kan udah kendor, udah lama waktunya loh. Jangka waktunya. Tak hanya melayani jasa servis, para perajin juga menerima pesanan produk rebana. Satu set rebana dijual antara Rp3.200.000 hingga Rp6 juta. Sementara untuk produk eceran dijual mulai dari Rp75.000 hingga Rp2 juta. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, mengajarkan anak berpuasa sejak dini bukan hanya melatih ketahanan fisik, tetapi juga menanamkan nilai kesabaran, disiplin, dan spiritualitas. Lalu bagaimana mengajarkan cara agar anak dapat menjalani puasa dengan nyaman? Berpuasa di bulan Ramadan bukan hanya tantangan bagi orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak yang baru belajar menahan lapar dan haus. Saat belajar berpuasa, anak-anak jadi mudah rewel dan lelah karena mereka belum terbiasa dengan perubahan pola makan dan aktivitas harian. Mood anak yang tak stabil bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rasa lapar, lelah, atau bosan. Kegiatan seru saat menunggu waktu berbuka puasa atau yang biasa dikenal dengan ngabuburit bisa dilakukan agar membantu anak melupakan rasa lapar. Permainan yang ringan dan kreatif dapat menjadi pilihan agar anak tetap aktif namun tidak merasa lelah. Hal inilah yang dilakukan oleh Sita Paprika, ibu dari 2 anak, untuk melatih putra sulungnya berpuasa. Agak susah-susah gampang ya ngajarin anak umur 8 tahun buat belajar puasa. Apalagi tahun ini anak saya yang pertama belajar untuk puasa 1 hari full gitu. Jadi kita harus pintar-pintar cari akal buat ngisi waktu luang dia, karena siang-siang udah pengen makan, siang-siang udah pengen minum gitu. Jadi kita isi waktu dengan main bola, karena dia suka main bola, kita kasih makan ikan, kemudian mengaji, dan juga berbagai kegiatan yang positif lainnya. Psikolog Rusmini Agus Salim memberikan beberapa cara melatih anak puasa sejak dini yang bisa diterapkan para orang tua pada si kecil. Penting tips yang kita harus ingat, 1, siapkan selalu mental fisik anak.
yang kita pastikan bahwa itu sudah siap untuk berpuasa. Jangan melihat bulan puasa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kita harus tahu dari kelemahan-kelemahan anak kita. Bila dia saat ini belum bisa kemudian puasa penuh waktu, misalnya karena masih 4 tahun atau 5 tahun, boleh di tengah-tengah kita buka. Tapi setelah itu kita coba ajarkan aja untuk berpuasa lebih lanjut. Ketiga, puasa itu bukan sesuatu yang menghukum, membuat kita menjadi tidak nyaman, tapi puasa itu menyenangkan. Karena apa? Karena kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Makan di pagi hari namanya sahur. Dan anak-anak boleh menyiapkan dan membantu orang tua untuk menyiapkan makanan sahur. Dan buka, pasti kita semua keluarga ada di sini. Jadi itu juga sesuatu yang akan menurut mereka jadi sesuatu yang luar biasa. Karena biasanya ayah bundanya akan pulang lebih lama daripada waktu-waktu di bulan puasa. Yang terakhir menurut saya selalu memberikan pujian kepada anak bila dia melewati satu langkah kecil. Walaupun belum satu waktu penuh dia puasa, walaupun itu baru setengah hari, tapi itu adalah satu step unggulan yang bisa kita acungkan jempol. Mengajarkan anak berpuasa sejak dini bukan hanya melatih ketahanan fisik, tetapi juga menanamkan nilai kesabaran, disiplin, dan spiritualitas. Namun, agar anak dapat menjalani puasa dengan nyaman, penting dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pendidikan untuk mengajarkan anak-anak untuk beribadah seperti sholat dan berpuasa bisa dilakukan mulai usia 7 tahun. Dan berikut adalah pernyataan dari Ustadz Riza Muhammad. Agama itu mutlak kita lakukan sejak dini, atau istilahnya pendidikan agama sejak dini. Karena mengukir di atas batu lebih gampang daripada mengukir di atas air. Nah, bagaimana kaidah perintah agama untuk anak-anak agar belajarnya nyaman, dinikmati, dan tidak ada paksaan. Kembali kepada hadis Rasulullah tentang perintah sholat. Muru awladakum bis sholati wahum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu sholat pada usia 7 tahun. Sab'i sinin. Wadribuhum alaiha wahum abna 10 sinin. Dan pukullah dia kalau tidak mengerjakan sholat pada usia 10 tahun. Berarti berdasarkan kacamata hadis ini, pendidikan untuk mengajarkan anak-anak dalam beribadah itu bisa dimulai dari usia 7 tahun. Nah, Bapak Ibu atau orang tua yang memiliki anak yang ingin diberikan edukasi tentang ibadah, mengikuti hadis ini saja. Pada usia 7 tahun mulai tuh diperkenalkan puasanya, sholatnya. Nah, punishment, hukuman itu mulai ada pada usia 10 tahun. Sehingga apa? Ini mengindikasikan orang tua jangan bermain-main lagi melihat anak di usia 10 tahun tetapi tidak mau mengerjakan perintah agama. Pemirsa, Kota Mekah, Arab Saudi semakin ramai oleh jemaah umroh. Pasukan keamanan atau askar terlihat berpatroli di setiap sudut Masjidil Haram. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Mekah, Arab Saudi usai jeda pariwara berikut ini. Masih di kabar Ramadan, pemirsa, jendela informasi Ramadan Anda. Masjidil Haram semakin ramai dengan jemaah umroh yang berdatangan dari seluruh dunia. Pasukan keamanan atau askar terlihat berpatroli di setiap sudut Masjidil Haram. Para askar ini bertanggung jawab untuk memastikan kenyamanan dan ketertiban dari para jemaah selama berada di Masjidil Haram. Di antaranya adalah mengarahkan jemaah di areal Masjidil Haram dan juga membantu arus jemaah terutama saat ibadah sholat atau tawaf. Para askar juga mengawasi keamanan di sekitar Masjidil Haram, mengontrol kerumunan dan menindak orang-orang yang melanggar peraturan.
Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat situasi terkini dari Mekah, Arab Saudi yang informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Zaki Al-Mubarak. Assalamualaikum Zaki, apakah betul penjagaan di Mekah, Arab Saudi saat ini semakin ketat? Waalaikumsalam pada ini. Benar sekali, ini sangat ketat, bahkan di setiap titik beberapa meter itu sudah berkumpul para askar. Nah, ini memang sangat diperlukan sekali karena memang jumlah jemaah umroh yang datang ke Masjidil Haram ini sangat banyak. Diperkirakan ratusan ribu orang yang datang, apalagi sekarang merupakan hari ke-13, di mana sebentar lagi mendekati 10 hari menuju 1 Syawal. Nah, ini memang benar kebutuhan askar ini memang diperlukan karena selain mengatur para jemaah yang ingin masuk ke dalam Masjidil Haram, juga mereka mengatur hingga ke jalan raya ini. Nah, ini merupakan jalan raya yang langsung berhubungan ke Masjidil Haram. Ini bahkan bis-bis maupun taksi, dan di samping kanan saya ini berhenti. Nah, mereka ini terkadang berhentinya begitu lama sehingga mengganggu kelancaran arus lalu lintas, baik itu asal dan mungkin menuju tempat mikot yang terdekat, yaitu Masjid Aisyah. Karena ini banyak sekali jemaah yang menggunakan baju ihram pergi dan datang Masjidil Haram. Ini mereka bahkan harus akan berteriak lantang apabila para jemaah ataupun para supir-supir ini agak sedikit membandel, karena ini tentu mengganggu kenyamanan para jemaah yang ingin datang di Masjidil Haram. Kita lihat dengan penumpang yang baru saja datang ke hotel, dan pastinya sudah menggunakan baju ihram. Ini saya perkirakan biasanya mereka untuk membawa barang ke dalam hotel, hingga kemudian melakukan tawaf di dalam Masjidil Haram. Ini tidak hanya menggunakan mobil taksi, namun juga dari mobil bis maupun mobil-mobil minibus yang dipergunakan oleh para jemaah. Nah, ini memang kebutuhan askar ini sangat penting karena mengatur semua mekanisme penguraian dari kerumunan para jemaah umroh yang terkadang mungkin mereka tidak tahu atau juga mungkin ingin supaya cepat mendapat tempat posisi yang terbaik ke dalam. Nah, askar ini bertujuan agar kepadatan atau berkumpul ini tidak berada di satu titik, sehingga arus jalan kaki para jemaah ini bisa terurai dengan baik, supaya para jemaah semua bisa mendapatkan haknya dan kewajibannya masing-masing selama di Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrohnya nanti. Ya, pada Indi. Baik, terima kasih atas informasinya Zaki Al-Mubarak. Tentunya keamanan yang diperketat ini diperlukan ya untuk memperlancar ibadah dari para jemaah di sana. Terima kasih Zaki, semoga ibadahnya lancar. Ya pemirsa, Muslim di London sibuk berbelanja pakaian dan juga hadiah pada Festival Belanja Muslim di bulan Ramadan. Seperti apa? Informasi yang akan kami hadirkan namun usai jeda pariwara berikut ini. Masih di kabar Ramadan, pemirsa, memiliki keterbatasan fisik bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk menebar manfaat bagi sesama dan agama. Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ini seorang pemuda tunadaksa rela mengabdikan diri pemirsa selama hampir 12 tahun untuk menjadi marbot atau pengurus keperluan dan kebersihan di masjid. Indra Gunawan dari Dusun Batu Entek, Desa Sukarara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini memulai harinya dengan penuh semangat. Menjelang tiba waktu zuhur, pemuda ini mulai bersiap dengan pakai peci lengkap serta batik lusuh yang selalu dikenakannya. Keterbatasan fisik yang dimilikinya sejak lahir membuat harus merangkak di dalam rumah untuk hilir mudik. Saat menjelang waktu sholat 5 waktu, dengan tongkat yang selalu menemani langkahnya ke Masjid Baitul Muslim, Indra berjuang untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid, mengumandangkan azan, serta menyiapkan tempat sholat untuk jamaah. Dedikasi dan keikhlasannya dalam merawat dan memakmurkan masjid
mengundang perhatian sebuah lembaga filantropi yang akhirnya memberikannya kesempatan luar biasa untuk menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah secara gratis melalui lembaga Sidak yang bekerja sama dengan Van Diego Travel. Setiap waktu lah saya ingin untuk segera ke Mekah kan. Setiap waktu saya selalu berdoa sama Allah, kapan saya ada nasib berangkat. Tapi dengan keterbatasan, sekali lagi keterbatasan ekonomi dan juga keluarga, tapi ya tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya alhamdulillah dengan biarlah banyak sabar, berdoa, minta sama Allah yang terbaik. Ya jadi alhamdulillah dimudahkan segala urusan dan cita-cita atau niat saya yang ingin ke Mekah bisa terkabulkan. Cerita hidup Indra Gunawan adalah bukti nyata bahwa kekurangan bukan berarti tidak bisa ke Tanah Suci. Ini adalah bukti bahwa pengabdian yang tulus akan selalu mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, tim TV One mengabarkan. Seorang pengusaha kuliner di Bantul, Yogyakarta membagikan ribuan makanan berbuka puasa untuk warga. Ada sebanyak 5.600 porsi makanan dibagikan kepada warga sekitar dan pengendara yang melintas di lokasi. 5.600 porsi makanan yang terdiri dari 1.800 minuman, 1.800 snack, dan 1.800 makanan berat yang dibagikan ini merupakan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pedagang UMKM dan pedagang-pedagang lokal yang kita borong dari hasil aku buka warung makan. Ya toh? Yang tahu aku tuh buka warung makan. Warung makan K6 Jogja itu astungkare guys ya, laris. Dan hasil keuntungannya kita pakai buat borong. Nah, kayak Bu Eki guyang-guyu senyum-senyum ini seneng. Oh, nggih. Ini jualan dawet. Jadi ini di Pemirsa, Muslim di London sibuk berbelanja pakaian dan juga hadiah pada festival belanja Muslim di bulan suci Ramadan. Para pengunjung sibuk berbelanja pakaian dan juga hadiah. Tidak hanya untuk keperluan Ramadan, akan tetapi juga untuk Hari Raya Idul Fitri. Di lini busana, para desainer menghadirkan busana-busana Muslim keluaran terbaru. Sementara untuk makanan manis, brand produk makanan Farmhouse Biscuit menciptakan produk-produk khusus untuk Idul Fitri dengan cita rasa kurma dan juga almond. Tidak hanya itu, perusahaan travel Muslim Women Travel Group ini menawarkan perjalanan untuk Muslim di penjuru dunia dengan destinasi perjalanan yakni ke Jepang, Mongolia, Qatar, dan Yordania. Informasi tadi pemirsa menutup perjumpaan kita dalam program Kabar Ramadan kali ini. Jangan lupa saksikan terus program Kabar Ramadan setiap harinya dari hari Senin hingga hari Jumat hanya di TV One. Saya Fada ini mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.